السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab ringkasan Sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada pembahasan tentang tokoh-tokoh musyrik, tokoh-tokoh Quraisy yang menentang agama ini, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang terakhir kita bahas adalah Abu Jahal Ibn Hisham, yang kemudian menyatakan sudah gila, karena mereka tahu yang disembah oleh Rasulullah SAW adalah Allah. Dan musyrikin semua tahu bahwa Allah adalah Tuhan yang besar. Mereka kenal Allah. Mereka menyebut dalam sumpahnya, wallahi. Dan mereka menyebut dalam ucapan-ucapan mereka, bismikallahum. Maka memang pantas digelari dengan Abu Jahlin, bapak kebodohan. Yang berikutnya adalah An-Nadhr ibn al-Harith, ibn Kaladah, ibn Abdi Manaf, ibn Abdiddar, ibn Qusay. Kana idza jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam majlisan, setiap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duduk di satu majlis, menyampaikan dakwahnya, mengajarkan la ilaha illallah, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan dari azab yang pernah Allah timpakan pada kaum 'Ad, kaum Tsamud dan seterusnya, maka Nadhr bin Harith akan menggantikannya setelah Rasulullah SAW berdiri. Kemudian dia berkata, aku punya cerita yang lebih bagus. Aku punya dongeng yang lebih bagus dari dia. Maka mulailah dia cerita tentang Rustum, cerita tentang Isfandiar, cerita tentang raja-raja Persia, raja-raja Romawi. Kemudian dia berkata, wallahi ma Muhammadun bi ahsana hadithan minni. Kata dia, sungguh demi Allah, tidaklah Muhammad lebih bagus ceritanya daripada aku. Wa ma hadithuhu illa asatirul awwalin. Tidaklah cerita dia kecuali dongeng-dongeng kuno yang aku pun bisa mendapatkannya.
sebagaimana dia dapatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Kata Allah, mereka berkata bahwa ayat-ayat ini adalah dongeng-dongeng kuno yang mereka dapatkan. Fahiya tumla, yang dibacakan pagi dan sore. Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad pada mereka, anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawat. Katakan bahwa yang menurunkan ayat-ayat ini adalah yang mengetahui rahasia-rahasia yang ada di langit dan yang ada di bumi. Innahu kana ghafurur rahima, dan sesungguhnya dia maha pengasih lagi maha penyayang. Dan juga turun ayat-ayat yang semakna dengan ini, seperti ayat Allah, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan pada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata itu cuma dongeng-dongeng kuno. Wa nazala, dan juga turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wailun likulli affakin asim. Celaka bagi tukang pendusta yang pendosa. Yasma'u ayatillahi tutla alaih. Dia mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya. Thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'aha. Kemudian dia sombong seakan-akan tidak mendengar. Ka'anna fi udunaihi waqra. Seakan-akan di telinganya ada tutupan. Fabashshiruhu bi'adzabin alim. Kata Allah, beritakan berita gembira dengan azab yang pedih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini namanya mubalaghatul Quran. Kalimat balaghah. Padahal azab yang pedih siapa yang suka? Tetapi Allah katakan basyirhu, beri kabar gembira dengan azab yang sangat pedih. Mengapa kalimatnya kabar gembira? Karena dari sikap mereka, dari ucapan mereka, seakan-akan mereka itu senang diazab. Dari penentangan mereka, dari kedustaan mulut-mulut mereka, seakan-akan memang mereka menginginkan neraka, menginginkan jahannam. Maka kata Allah, basyirhu bi'adzabin alim, beritakan berita gembira bahwa mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Wailun likulli affakin athim, celaka bagi setiap affakin azim. Maka ini mengenai Nadhr bin Harith dan juga mengenai orang yang sejenis. Affak, pendusta, azim, pendosa. Wal Akhnas ibn Shuraik. Yang berikutnya dari tokoh kafir musyrik yang menentang Rasulullah SAW adalah Akhnas ibn Shuraik ibn Wahab as-Saqafi. Wa kana min ashrafil qawm. Orang ini termasuk tokohnya. Wa mimman yustama' minhu, dan ucapannya selalu didengar oleh orang-orang Arab. Fa kana yusibu min Rasulillah SAW. Orang ini selalu menimpakan cercaan dan ejekan kepada Rasulullah SAW dan selalu membantah Rasulullah SAW sampai Allah turunkan ayatnya, wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim. Kata Allah Subhanahu wa taala menjuluki Akhnas ibn Shuraik dengan 10 julukan dan semuanya jelek. Allah katakan dalam ayatnya, wala tuti', jangan turuti kulla halafin mahin, tukang sumpah yang hina. 2. Hamazin, yang selalu mencerca. Masya'in binamim, yang selalu mengadu domba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat ini satu persatu. Dia tukang sumpah palsu. Dia orang yang rendah dan hina, yang selalu mencerca. Masya'in binamim. Yang berikutnya, manna'in lil khairi mu'tadin athim, selalu menghalangi kebaikan. Manna'in lil khair, mu'tadin, melampaui batas, athim, pendosa. Masih ditambah lagi oleh Allah, utullin ba'da zalika zanim. Dia orang yang sombong, yang keras hati.
Sampai kemudian yang ke-10 Allah katakan, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang kalau dibacakan ayat-ayat Allah, mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng kuno. Ikhwani fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang ini berbicara, turun ayat. Orang ini berbicara, turun ayat. Orang yang lain berbicara, turun ayat menjawabnya. Ini menjadi dalil bahwa Rasulullah SAW benar-benar Nabi dan benar-benar mendapatkan wahyu dari Allah. Karena ayat-ayat yang dibacakan persis seperti kejadian yang terjadi saat itu. Yang berikutnya dari tokoh-tokoh musyrikin Quraisy adalah Walid ibn al-Mughirah. Dia berkata, ayunazzil ala Muhammad wa utrak ana. Apakah Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah sedangkan aku dibiarkan tidak mendapatkan wahyu? Ana kabiru Quraisy wa sayyiduha. Aku tokoh Quraisy, aku pembesar di Mekah ini. Wa yutrak Abu Mas'ud, Amr ibn Umair As-Saqafi. Apakah dibiarkan pula, ditinggalkan pula Abu Mas'ud Amr ibn Umair As-Saqafi, tokoh dari Taif, pembesar Taif, juga tidak diberi wahyu. Wa nahnu 'azima qaryataini, kami adalah pembesar-pembesar dua qaryah ini, dua desa ini. Ikhwani fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dia berpikir kalau yang diangkat menjadi nabi dimuliakan dengan wahyu, harusnya orang-orang yang hebat seperti saya. Harusnya orang-orang yang mendapatkan kedudukan di kaumnya. Saya tokoh di Mekah dan Abu Mas'ud As-Saqafi tokoh di Taif. Kenapa dia tidak diberi wahyu? Saya tidak diberi wahyu. Kenapa yang dipilih adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ini kesombongan. Maka Allah pun menurunkan wahyunya. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryatayn 'azim. Mereka berkata, tidakkah diturunkan Quran ini pada salah satu dari dua pembesar di dua desa ini? Di dua kota ini? Maksudnya Mekah dan Taif. Ikhwani fillah a'azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala membantahnya saat itu juga. Kata Allah, ahum yaqsimu rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kata Allah, apakah mereka yang membagi rahmat Allah? Apakah mereka yang memilih siapa yang mendapatkan rahmat dan siapa yang tidak? Bukan mereka, kata Allah. Nahnu qasamna, kami yang membagi di antara mereka kehidupan mereka. Kami yang membagi pada mereka kehidupan dunia mereka. Dan kami yang akan mengangkat siapa yang kami angkat. Kami akan muliakan siapa yang kami muliakan. Kami angkat derajatnya sebagian mereka dan sebagian yang lain. Allah bantah, bukan kamu yang milih, kami yang milih. Bukan kamu yang menentukan siapa yang pantas mendapatkan wahyu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf memiliki sahabat yang sangat kental, sangat dekat. Namanya Uqbah ibn Abi Mu'ayyid. Uqbah ibn Abi Mu'ayyid dan Ubay bin Khalaf, dua sahabat yang sangat kental. Kana bainahuma ma bainahuma, antara keduanya ada persahabatan. Fakana Uqbah qad jalasa ila Rasulullah SAW wa sami'a minhu. Sedangkan Uqbah ibn Abi Mu'ayyid pernah duduk bersama Rasulullah SAW dan mendengarkan wejangan nasihat dari Rasulullah SAW. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Uqbah ibn Abi Mu'ayyid mengundang Rasulullah SAW dalam acara undangan di rumahnya. Rasulullah datang, tetapi tidak mau makan. Qul ya Muhammad, makan. La, aku tidak akan memakan sampai engkau bersyahadat. Aku nggak akan memakan makananmu sampai engkau mengucapkan dua kalimat syahadat. Kata Uqbah ibn Abi Mu'ayyid, "Baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Qul, makan.
Karena di kalangan Arab, kalau ada undangan yang tidak makan, aib bagi pemilik acara. Merupakan aib bagi tuan rumah. Maka dia berusaha bagaimana supaya Rasulullah SAW mau makan makanannya. Maka Rasulullah memberikan syarat dengan syahadat, dan dia memberikan syahadat. Maka datanglah dia bertemu dengan Ubay bin Khalaf, sahabatnya, dan bertanya, apa benar engkau telah duduk bersama Muhammad? Apa benar engkau mengucapkan syahadat? Apa benar engkau begini dan begitu? Dijawab, tidak. Aku ucapkan begitu hanya menghormati tamu saja. Hanya menghormati tamu agar dia mau makan makananku. Aku tidak percaya, kata sahabat kentalnya, Ubay bin Khalaf. Wallahi wajhi min wajhika haram. Semua wajahku terhadap wajahmu haram. An ukallimak, aku enggak akan lagi berbicara kepadamu. Wastaghlaba minal yamin, dia bersumpah dengan sumpah yang paling besar. Demi Allah, aku enggak akan berbicara lagi kepadamu dan enggak akan bertemu lagi dengan kamu. In anta jalasta ilaihi aw sami'ta minhu. Awalam ta'tihi fatatful fi wajhi, kecuali kalau engkau mau mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kau ludahi mukanya, baru aku percaya. Fa'ala dzalik. Uqbah bin Abi Mu'ayyid ini justru melakukan permintaan temannya tadi untuk membuktikan kalau dia kemarin cuma main-main. Maka dia berusaha untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dia meludahi muka Rasulullah sallallahu, dan qadarullah, Allah takdirkan angin menerpa dan tidak terbang ke Rasulullah SAW, justru kembali ke wajahnya sendiri. Sampai kemudian Allah SWT turunkan ayatnya tentang dua ini. Uqbah bin Abi Mu'ayyid yang tadinya hampir sudah bersyahadat, ternyata kufur kembali karena temannya. Maka Allah turunkan ayatnya, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kata Allah, dan ingatlah, nanti ketika orang zalim ya'addu 'ala yadayhi, menggigit jarinya sambil berkata ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, duhai celakanya aku, mengapa aku menjadikan dia sebagai temanku. Artinya orang ini akan menyesal yaumul qiyamah karena salah memilih teman. Yang tadinya sudah bersahadat, dia batalkan kembali syahadatnya dengan kekafiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, laqad adallani 'anil dzikri ba'da id ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani qadul. Dan syaitan, kata Allah, terhadap manusia enggak akan menolong, akan mengacuhkan. Ketika nanti yaumul qiyamah mereka diazab, akan menyalahkan syaitan. Syaitan akan berkata, aku tidak ikut-ikutan. Aku menjanjikan janji dusta kepadamu dan Allah menjanjikan janji yang hak. Kenapa kalian percaya padaku? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan cerca aku, kata syaitan. Cercalah diri kalian sendiri. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ubay bin Khalaf ini tadi juga pernah berjalan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ubay bin Khalaf membawa azmin qadir fatta, membawa tulang belulang yang sudah rapuh. Faqala ya Muhammad, anta taz'um anna Allah yab'ats hadha ba'da an aram? Wahai Muhammad, apakah engkau menganggap tulang belulang yang sudah rapuh ini akan dibangkitkan kembali? Ikhwan fillah a'azakumullah, tidak cukup dengan kalimat itu. Thumma fannahu, dia hancurkan tulang tadi dengan tangannya. Thumma nafakhahu, kemudian ditiupkan ke arah Rasulullah SAW. Kemudian berkata, man yuhyil 'idham wa hiya ramim. Siapa yang bisa membangkitkan tulang belulang yang sudah rapuh seperti ini?
Apakah engkau berkata seperti itu ya Muhammad? Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah SAW menjawab, "Na'am. Ana aqulu dzalik." Iya, memang aku berkata seperti itu. Ya ba'atullah wa iyyaka ba'da an takuna hakadha. Allah akan bangkitkan kamu dan juga seperti tulang belulang tadi, bahkan lebih hancur dari itu, Allah akan bangkitkan kamu dan Allah masukkan kamu dalam neraka. Kata Rasulullah SAW. Kemudian turunlah ayat, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qala qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Kata Allah, diberikan sebuah permisalan, contoh. Dan dia lupa tentang penciptaannya pertama kali. Kemudian berkata, siapa yang menghidupkan tulang belulang yang telah rapuh? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan, yang membangkitkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Menciptakan pertama kali bisa. Apalagi cuma mengulang. Secara logika, mana yang lebih mudah? Menciptakan pertama kali dengan mengulangnya. Ini cara menjawab. Siapa yang menghidupkan yang telah mati? Yang menghidupkan yang telah mati adalah yang menciptakannya pertama kali. Menciptakan pertama kali tadinya belum ada sama sekali. Kemudian meninggal, kemudian hancur, kemudian diciptakan kembali. Apa susahnya bagi sang pencipta? Maka jawabannya, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan, yang akan membangkitkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Kemudian Allah katakan selanjutnya, wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia sang pencipta bisa menciptakan apapun makhluk-makhluknya. Wa bikulli khalqin alim. Maha mengetahui semua yang diciptakannya. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara. Yang telah menciptakan dari daun-daun yang hijau api. Faida antum tuqidun. Kemudian akhirnya kalian mengambil api tadi, menyulutnya untuk keperluan-keperluan kalian. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kita sering mendengar daun yang hijau adalah daun yang basah. Daun yang kering adalah daun yang sudah menguning. Yang mudah terbakar yang mana? Yang kering kata mereka. Ternyata Allah ciptakan daun-daun yang hijau, tiba-tiba keluar api daripadanya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kalau di Indonesia, saya pernah melihat di ladang kayu putih. Dia hijau. Tapi ketika suatu saat tiba-tiba terbakar sendiri. Dan di negeri lain ada pohon-pohon yang seperti itu. Dan itu semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia dengan segala ciptaannya maha kuasa, maha mengetahui. Wa atarada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa yatufu bil Ka'bah fima balagani Al-Aswad ibn al-Muttalib ibn Asad ibn Abdul Uzza. Dan ketika Rasulullah SAW sedang tawaf, ada yang menghadangnya. Beberapa tokoh-tokoh Quraisy. Sebagaimana apa yang diriwayatkan kepadaku, kata Ibn Hisham rahimahullah. Di antaranya yang menghadang Rasulullah SAW adalah Aswad ibn al-Muttalib ibn Asad ibn Abdul Uzza. Walid ibn al-Mughirah. Umayyah ibn Khalaf. Al-As ibn Wa'il as-Sahmi. Dan mereka ini asnanu fi qawmihim. Asnan artinya orang-orang tua. Orang-orang tua di kaumnya. Faqalu, mereka semua berkata, ya Muhammad, halumma falna'bud ma ta'bud. Marilah kemari. Kita tengahi saja. Kami akan beribadah kepada apa yang kamu ibadahi. Fanashtarik nahnu wa anta. Maka kami ikut bersama kamu. Wa anta fil amr, dan engkau pun sama. Engkau menyembah apa yang kami sembah. Fa in kana alladhi ta'bud khairan mimma na'bud, maka kita berjalan seperti itu. Kami menyembah apa yang kamu sembah dan kamu pun menyembah apa yang kami sembah. Nanti kita lihat mana yang benar. Kalau yang lebih baik adalah yang kami sembah, maka hendaklah
kami atau kami mendapatkan bagiannya dan kamu bisa ikut kami. Kalau ternyata yang kamu sembah itu adalah yang hak, kami sudah dapat. Kami sudah ibadah seperti kamu juga. Cara berpikir jahiliyah. Toleransi jahiliyah. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan toleransi yang benar-benar Islami. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidun ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Kata Allah, qul, ucapkan pada mereka, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, aku enggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ketika kalimat ikrar terhadap dirinya menyatakan aku tidak akan menyembah. Tetapi ketika menafikan mereka, Allah sebutkan dengan kalimat wama antum abiduna ma a'bud. Kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Dengan nafi, dengan menafikan kamu bukan penyembah. Mengapa? Karena menyembah Allah tidak boleh bersama-sama dengan menyembah yang lain. Beribadah kepada Allah juga, beribadah pada berhala juga. Apakah itu beribadah pada Allah? Tidak. Maka walaupun kalian wahai orang-orang kafir ikut sholat, ikut puasa, tapi kalian dalam keadaan tetap kafir. Kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Wahai kaum muslimin, jangan bangga kalau mereka ikut-ikutan kita sholat Id. Kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Kalau kalian benar-benar penyembah apa yang kami sembah, harusnya dengan tauhid. Dengan mengesahkan Allah. Jangan menyembah yang lain. Tinggalkan agamamu. Baru penyembah Allah SWT. Tetapi kalau masih dalam agama kafir mereka, kemudian pura-pura atau ikut-ikutan menyembah, ikut-ikutan beribadah dengan ibadah kaum muslimin, kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Dan aku pun bukan penyembah apa yang kalian sembah. Sampai pada kalimat, lakum dinukum waliyadin. Buat kalian agama kalian, buat kami agama kami. Ini barakallahu fikum toleransi yang hakiki. Silahkan. Kami gak maksa. La ikraha fiddin. Gak ada paksaan dalam agama. Kalian agama kalian, kami agama kalian. Nah, kalian agama kalian, kami agama kami. Selesai. Lakum dinukum waliyadin. Maka cara-cara toleransi seperti itu kuno. Sudah diusulkan oleh Aswad ibn Muttalib. Sudah diusulkan oleh Walid ibn Mughirah. Sudah diusulkan oleh Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Untuk saling beribadah. Akhirnya menjadi sinkretisme agama. Peleburan agama menjadi satu. Na'udzubillahi minadh-dhalal. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Qala wa Abu Jahl ibn Hisham. Abu Jahl ibn Hisham, lamma dzakara Allah azza wa jalla syajarat az-zaqum, ketika Allah turunkan ayat yang mengancam dengan pohon zakum. Ancaman neraka. Pohon zakum dalam neraka. Takhwifan lahum. Ternyata Abu Jahal memperolok-olokkannya dengan berkata, ya ma'syara Quraisy, atadruna ma syajarat az-zaqum? Ya ma'syara Quraisy, tahukah kamu apa itu syajarat az-zaqum? Syajarat az-zaqum itu yang Muhammad menakut-nakuti kalian dengannya adalah pohon ajwah yang ada di Yatsrib sana. Wallahi la in istamakkanna. Demi Allah, kalau kita mendapatkan pohon tersebut, kita akan makan dan kita akan telan pohon zakum tersebut. Lanatazaqqamanna tazaqquman. Disebutkan dalam footnote-nya, ay ibtila. Ibtila itu menelannya. Kita akan telan itu pohon zakum. Ikhwani fillah, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menjawab ucapan Abu Jahal. Inna syajarataz zaqum ta'amul atim kal muhli yaghli fil butun kaghalyil hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Kata Allah, yang namanya syajarataz zaqum adalah makanan para pendosa.
makanan yang sangat jelek. Kalmuhli yaghli fil butun, yang akan membuat perut mendidih. Kaghlil hamim, seperti mendidihnya al-hamim. Sampai kata Allah, khuduhu fa'tiluhu, ambillah dia dan masukkanlah dia ke dalam neraka jahim. Ikhwan fillah a'azzakumullah, Allah jawab bahwa syajarat az-zakum adalah nanti di dalam neraka. Bukan pohon zakum yang kalian kenal, wahai Aba Jahlin, wahai orang-orang yang bodoh. Waqaf al-Walid ibn Mughirah ma'a Rasulullah SAW. Walid ibn Mughirah pernah berdiri bersama Rasulullah SAW berbicara. Dan biasa selalu bertanya-tanya, tetapi mempermainkan. Kalau begini, kalau begitu, kalau begini, kalau begitu, terus begitu. Sampai tiba-tiba datang seorang yang buta, yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Fakallama Rasulullah SAW wa ja'ala yastaqri'uh. Dia datang pada Rasulullah SAW dan meminta dibacakan Al-Quran. Fasyaqqa dzalika minhu. Rasulullah SAW agak berat untuk menyambutnya karena dia belum selesai bicara dengan Walid ibn Mughirah. Rasulullah SAW berharap kalau Walid ibn Mughirah akan masuk Islam. Tetapi Walid ibn Mughirah terus bertanya-tanya dengan mempermainkannya. Kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Kalau begini bagaimana? Rasulullah SAW merasa beliau sedang sibuk dengan Walid ibn Mughirah, maka beliau berpaling dengan muka yang masam, merasa terganggu apa yang sedang beliau terangkan kepada Walid ibn Mughirah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Kata Allah, berpaling dan berbuka masam. Ketika datang seorang yang buta, apa susahnya kalau datang dia ingin mensucikan dirinya. Adapun orang yang tidak membutuhkannya, engkau berupaya untuk menerangkannya. Sedangkan orang yang datang ingin mendapatkan penjelasan, engkau justru berpaling. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sejak itu Rasulullah SAW menghormati Abdullah ibn Ummi Maktum dan selalu memanggil wahai orang yang aku ditegur karenanya. Artinya orang istimewa. Orang yang Allah langsung menegurnya agar jangan berpaling dari orang ini. Sesungguhnya ini barakallahu fikum adalah bukti dari kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Kalau itu dari beliau, bagaimana mungkin beliau menegur dirinya sendiri? Bagaimana mungkin beliau sallallahu alaihi wasallam membuat satu ayat yang menyalahkan dirinya sendiri atau menegur dirinya sendiri? Tidak mungkin. Jelas. Berarti ayat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. Ila akhir surah. Ay innama ba'astuka basyiran wa nadhira. Yang terkandung dalam ayat-ayat itu adalah bahwa kami mengutus engkau wahai Rasul adalah sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan bagi seluruh kaum muslimin. Tidak dipilah-pilah, tidak dipilih-pilih. Lam akhussu bika ahadan duna ahad. Tidak mengkhususkan denganmu satu orang tanpa orang yang lain. Fala tamna'hu mimman ibtaghahu. Maka jangan halangi orang yang ingin mendapatkan penjelasan. Wala tatasaddayanna bihi liman la yuridu. Dan jangan engkau hadapi, jangan engkau layani orang-orang yang memang tidak menginginkannya. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sama sekali bukan cercaan, bukan kesalahan pada Rasulullah SAW. Mengapa? Karena Rasulullah SAW tidak tahu kalau Walid itu cuma main-main. Dia bertanya seakan-akan ingin tahu. Bagaimana kalau di surga nanti? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau neraka seperti ila akhirnya?
Rasulullah SAW semangat. Ingin menasehatinya, kalau tokoh ini masuk Islam, yang di bawahnya akan masuk Islam. Tetapi setelah diberitahu oleh Allah, wa amman, adapun orang yang istaghna fa antalahu tasadda, adapun orang yang istaghna, orang yang tidak butuh, orang yang tidak berhajat untuk mendapatkan hidayah, engkau layani. Baru saat itu Rasulullah SAW ditegur oleh Allah bahwa dia sungguhnya tidak berhajat, cuma main-main, cuma bertanya, tetapi hatinya tidak menginginkan hidayah. Berbeda dengan orang yang buta tadi, datang ingin meminta bimbingan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa kana an-nafar alladziina yu'duna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi baitihi. Ada pula beberapa orang-orang yang menyakiti Rasulullah, mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di rumahnya. Di antaranya Abu Lahab, Al-Hakam ibni Abil As, Uqbah ibn Abi Mu'ayyid, wa Adi ibn Hamra As-Saqafi, wa Ibn Al-Asda Al-Hudali. Mereka ini tetangga-tetangga Rasulullah SAW. Tetangga Rasulullah SAW. Dan selalu mengganggu Rasulullah SAW al-afiyah. Tetangga yang tidak baik pada tetangganya. Lam yuslim minhum ahadun illa Hakam ibn Abil As. Mereka ini enggak ada yang masuk Islam kecuali satu, Hakam ibn Abil As saja. Fakana ahaduhum fima dzukira li, bahwa salah seorang mereka sebagaimana disebutkan kepadaku, suka melemparkan kotoran kambing, isi perut kambing. Wa huwa yusalli, dalam keadaan Rasulullah SAW salat. Karena Rasulullah SAW biasa salat di depan rumahnya, di luar. Sehingga mereka bisa mengganggunya dengan melempar kotoran-kotoran tersebut. Wa kana ahaduhum yatraha fi burmatihi. Bahkan kadang-kadang mereka melemparkan kotoran tersebut ke periuknya, tempat makanan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta taghada Rasulullah sallallahu hijran, sehingga Rasulullah sallallahu membuat tembok di tempat salatnya tadi agar tidak lagi mereka mengganggu. Itu pun ternyata sudah yastatiru bihi, Rasulullah sallallahu sudah melindungi dirinya dengan tembok tadi agar salatnya tidak terganggu. Fakana idza tarahu alaihi dalikal adha yakhruj bihi Rasulullah sallallahu, maka mereka melemparkan dari atas. Lemparkan kotoran lagi dari atas, melemparkan kotoran dari atas. Tapi perlu catatan penting, dalam fikih kotoran kambing itu memang kotor, tetapi dia bukan najis. Kotoran hewan yang dimakan dagingnya, dia tidak najis. Sehingga Rasulullah SAW tidak membatalkan salatnya. Hingga Fatimah menangis sambil membersihkan Rasulullah SAW dalam keadaan sujud. Rasulullah SAW sujud, kotoran kambing di atasnya, itu Fatimah membersihkan sambil menangis. Radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Maka Rasulullah SAW mengembalikan kotoran tadi keluar. Dan kemudian berkata dengan kalimat, ya Bani Abdi Manaf, ayu jiwarin hadha. Wahai suku Bani Abdi Manaf, ini tetangga apa seperti ini? Ayu jiwar, ini jiran seperti apa ini? Tsumma yulqihi fit tariq. Kemudian Rasulullah SAW melemparkannya ke jalan. Bukan melemparkannya ke mereka. Melemparkannya ke jalan. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian mereka tokoh-tokoh musyrikin menentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengganggu beliau, mengejek beliau, menyakiti beliau, menghinakan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sungguh sangat wajar kalau seorang pembawa tauhid, seorang pembawa dakwah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akan mendapatkan gangguan. Mudah-mudahan masih ingat kisah di awal pertama Rasulullah mendapatkan wahyu. Waraqah ibn Naufal berkata kepada Khadijah dan Rasulullah, ya laitani kuntu jad'a hina akhrajuka qaumuk. Duhai kiranya aku ini masih muda belia ketika engkau diusir oleh kaummu. Rasulullah SAW terkejut. Awa mukhrijiyahum, apakah aku akan diusir oleh mereka?
Maka dijawab oleh Waraqah, tidaklah seseorang membawa apa yang kau bawa illa udi. Tidaklah seseorang membawa apa yang kau bawa kecuali disakiti atau diganggu, atau dimusuhi, atau dikucilkan, atau dihinakan, atau paling sedikit diejek. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kata Nabi SAW, asyaddal bala al-anbiya, thummal amthal, thummal amthal. Ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi. Kemudian yang semiripnya, kemudian yang semiripnya. Artinya semakin mirip dengan nabi, semakin berat ujiannya. Semakin mirip dengan sunnah, semakin berat ujiannya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar sesuai dengan ujian yang berat. Inna 'idhamal jazaa bi'idhamil bala. Besarnya pahala sesuai dengan beratnya beban. Allah taala taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.